Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafi Nur Aziza Ramadhani, NIM 1803211000046. Saya akan menjelaskan mengenai RPJMD Kabupaten Kupang untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Perencanaan Pembangunan Wilayah kelas A. Di sini saya akan membahas 7 poin. Yang pertama, tujuan dan manfaat, visi misi, isu strategis daerah, prioritas rencana pembangunan daerah, perkembangan PDRB, pendekatan pembangunan daerah, dan juga indikator kinerja. Langsung saja ke poin yang pertama. Tujuan dan manfaat RPJMD Kabupaten Kupang. Tujuan RPJMD Kabupaten Kupang yaitu yang pertama, menjabarkan visi dan misi dalam agenda-agenda pembangunan daerah selama 5 tahun ke depan. Yang kedua, menjamin terwujudnya konsistensi antara perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Yang ketiga, mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi, dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola sikap dan pola tindak. Yang keempat, mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan kota yang berkelanjutan. Yang kelima, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara pemerintah Kota Kupang dengan daerah sekitar dan pemerintah pusat. Yang keenam, mewujudkan partisipasi pemangku kepentingan pembangunan daerah secara proporsional dan profesional. Yang ketujuh, mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Manfaat RPJMD Kabupaten Kupang sendiri, yang pertama, memberikan arahan pembangunan jangka menengah Kota Kupang pada periode tahun 2017 sampai 2022. Yang kedua, menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kota Kupang yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD selama tahun 2017 sampai 2022. Yang ketiga, menjadi landasan penyusunan Renstra SKPD. Yang keempat, sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan wali kota dan wakil wali kota terpilih. Yang kelima, sebagai tolak ukur penilaian keberhasilan kepala SKPD dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan program wali kota terpilih. Yang keenam, sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kota Kupang. Yang ketujuh, sebagai instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang diterapkan dalam peraturan daerah tentang RPJMD. Poin yang kedua, visi dan misi Kabupaten Kupang. Visi, terwujudnya Kota Kupang yang layak huni, cerdas, mandiri, dan sejahtera dengan tata kelola bebas KKN. Misi, mengembangkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak, profesional, dan berdaya saing, atau Kupang Sehat Cerdas. Yang kedua, mengembangkan perekonomian Kota Kupang yang berdaya saing dengan meningkatkan peran swasta atau Kupang Makmur. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengembangkan budaya kota yang tertib, aman, kreatif, dan berprestasi dalam menunjang kota jasa, dalam kurung Kupang Bagaya berprestasi. Yang keempat, mempersiapkan Kota Kupang menuju kota metropolitan yang berwawasan lingkungan atau Kupang Hijau. Yang kelima, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dan transparansi pengelolaan keuangan atau Kupang Jujur. Dan yang terakhir, membangun Kota Kupang sebagai rumah besar persaudaraan dan kerukunan lintas sara, dalam kurung Kupang Rukun dan Aman. Poin yang ketiga yaitu isu-isu strategis daerah. Di sini ada 7 isu strategis Kota Kupang, yaitu yang pertama ekonomi, yang mencakup
lemahnya peluang usaha dan kredit bagi perempuan. Yang kedua, ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan di daerah. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengolahan sampah. Yang kedua, sosial, yang mencangkup belum optimalnya pemenuhan hak-hak anak, kemiskinan di Kota Kupang, dan penertiban komunitas dengan berkedok agama. Yang ketiga, lingkungan hidup, yang mencangkup program tanam air, limbah B3, dan limbah dan sanitasi lingkungan. Isu yang keempat, pendidikan dan kebudayaan, yang mencakup mengurangi tingkat putus sekolah untuk perempuan, mutu lulusan di semua jenjang kurang, dan penerapan kurikulum pendidikan KTSP 2006 dan K13. Isu yang kelima, kesehatan, yang mencakup gizi masyarakat, meningkatnya laju pertumbuhan penduduk, dan masih minimnya tenaga dokter spesialis. Isu yang keenam, infrastruktur dan tata ruang, yang mencakup sarana prasarana pendidikan di semua jenjang, menjadikan Kota Kupang sebagai kota cerdas atau smart city, dan pembangunan zona selamat sekolah atau ZSS. Isu yang terakhir, birokrasi, yang mencakup perhatian pemerintah terhadap kesehatan perempuan belum optimal. Belum adanya kebijakan tentang kerentanan perempuan terhadap perubahan iklim, belum optimalnya program anggaran regulasi yang ramah anak, termasuk ruang publik yang ramah anak, dan pelaksanaan sistem administrasi perkantoran secara online atau e-government. Poin yang selanjutnya, prioritas rencana pembangunan daerah. Terdapat 6 prioritas pembangunan daerah, yaitu yang pertama, peningkatan kinerja pemerintah yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan dalam upaya meningkatkan kapasitas pelayanan publik dan pengelolaan keuangan. Yang kedua, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan warga Kota Kupang. Yang ketiga, peningkatan perekonomian, akses pelayanan perizinan, dan penciptaan lapangan kerja. Yang keempat, peningkatan kualitas infrastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Yang kelima, peningkatan kesejahteraan sosial, budaya, prestasi olahraga, dan kepemudaan. Yang keenam, meningkatkan toleransi dan kerukunan suku, agama, ras, dan antar golongan. Poin selanjutnya, perkembangan PDRB. Data BPS Kota Kupang merilis bahwa sampai tahun 2016, nilai PDRB atas dasar harga berlaku ADHB mencapai sebesar 18 triliun 892 miliar 468 juta yang meningkat dari 13 triliun 58 miliar 585 juta di tahun 2013. Sementara PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 pada tahun 2013 tercatat sebesar 11 triliun 373 miliar 405 juta, meningkat menjadi 13 triliun 826 miliar 711 juta di tahun 2016. Besaran PDRB per kapita penduduk Kota Kupang dibandingkan dengan rataan PDRB per kapita penduduk NTT sampai tahun 2016 lebih besar 2 kali lipat, di mana pada tahun tersebut PDRB per kapita NTT hanya sebesar 16 triliun 180 miliar. Perubahan yang meningkat dari nilai PDRB baik ADHB maupun ADHK mengindikasikan bahwa telah terjadi peningkatan kapasitas ekonomi regional di Kota Kupang, yang pada gilirannya merupakan kondisi yang cukup baik dalam upaya memperbaiki kondisi perekonomian masyarakat dan wilayah Kota Kupang. Poin yang selanjutnya, pendekatan pembangunan daerah dalam hal sektoral. Hasil analisis sektoral untuk mengetahui sektor ekonomi manakah di Kota Kupang yang merupakan sektor basis dilakukan dengan menggunakan analisis location quotient atau LQ analysis. Teknik LQ merupakan suatu pendekatan yang umum digunakan dalam model ekonomi basis sebagai langkah awal untuk memahami
suatu sektor atau kegiatan yang menjadi pemicu pertumbuhan. Hasil analisis Elki, sektor ekonomi regional di Kota Kupang selama kurun waktu 2012 sampai 2015, tampak bahwa sektor pada kelompok sektor primer bukan merupakan kelompok sektor basis, sementara pada kelompok sektor sekunder saat ini hanya sektor konstruksi yang terkategori sebagai sektor basis. Hal ini semakin kuat memberikan pemaknaan bahwa perkembangan ekonomi regional di Kota Kupang bukan ditentukan oleh sektor primer, dan bahwa peran kelompok sektor sekunder yang seharusnya memberikan kontribusi yang kuat tampaknya hingga saat ini hanya bertumpu pada sektor konstruksi, sementara sektor industri pengolahan yang seharusnya memberikan peran penting masih belum diandalkan. Dari sejumlah sektor ekonomi yang masuk dalam kelompok sektor tersier, hingga saat ini hanya bertumpu pada beberapa sektor yang ditunjukkan dengan nilai LQ lebih besar dari 1. Sektor ekonomi regional pada kelompok sektor tersier yang belum mampu memberikan kontribusinya secara baik untuk dapat diandalkan sebagai penggerak perekonomian Kota Kupang, yaitu sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor jasa perusahaan, dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Poin yang terakhir yaitu indikator kinerja. Adapun indikator kinerja di Kabupaten Kupang dibagi menjadi 3 aspek, yaitu yang pertama, aspek kesejahteraan masyarakat. Terdapat 2 fokus pada aspek ini, yaitu kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Adapun indikator kinerjanya adalah laju pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, PDRB-ADHB per juta, angka melek huruf, angka partisipasi murni atau APM, angka partisipasi kasar atau APK, dan sebagainya. Yang kedua, aspek pelayanan umum. Terdapat 2 fokus pada aspek ini, yaitu pelayanan urusan wajib dan pelayanan urusan pilihan. Adapun indikator kinerjanya adalah angka rata-rata lama sekolah, jumlah pelanggan PDAM, persentase ruang terbuka hijau atau RTH, persentase cangkupan penerbitan KTP, skor PPH, jumlah izin usaha sektor industri, persentase pengeluaran izin tangkap, produktivitas padi dan palawija per hektar, dan sebagainya. Aspek yang terakhir yaitu aspek daya saing. Terdapat 2 fokus juga yang pada aspek ini, yaitu kemampuan ekonomi dan fasilitas wilayah atau infrastruktur. Adapun indikator kinerjanya adalah opini BPK, nilai evaluasi AKIP Pemda, rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, rasio lulusan S1, S2, S3, jumlah prestasi olahraga, dan sebagainya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai RPJMD Kabupaten Kupang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.